Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan membahas horor dan kejadian kriminal yang ada di seluruh dunia. Aku harap kalian nikmatin ceritanya ya. And yeah, let's do the story. Hai, assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Di sini aku mau ceritain tentang kejadian yang ada di Taiwan. Pertama, aku kenalin dulu Lin Yuru. Dia ini berasal dari kota Tainan dan lahir pada tahun 1982. Dia ini berkembang di keluarga yang sederhana gitu, yang biasa aja, nggak kaya banget, nggak miskin juga. Tapi waktu dia kecil, bapaknya udah meninggal. Kemudian dia bantu ibunya untuk jualan. Dia ini juga ya semakin tumbuh gitu loh. Dia jadi anak gadis yang cantik. Banyak orang yang suka sama dia. Dan di situ dia kayak sekolah lanjut. Terus setelah lulus SMA, akhirnya dia ngambil kayak perawatan. Setelah lulus perawatan, akhirnya dia kerja di hotel. Dan setelah dia kerja di hotel inilah dia kenal yang namanya judi. Dan dia itu kayak addicted banget, yang suka banget judi loh. Terus itu kalau kalah juga dia ngutang sana ke sini kemari. Pokoknya gaji dia itu semuanya buat judi. Setelah akhirnya udah dia ini kecanduan judi, dia mutusin buat udah deh aku udah berhenti aja kerja di hotel dan dia kerja di klub. Setelah dia kerja di klub, ya kayak dia judi terus, utangnya juga sana sini. Dan ada salah satu laki-laki namanya itu Lee Yuhang. Dia itu suka gitu lah sama si Lin Yuru. Mereka akhirnya kenalan, mereka akhirnya ngobrol, falling in love, dan ya mereka akhirnya pacaran gitu. Di situ Lin Yuru bilang ke maksudku Lee Yuhang ngomong ke Lin Yuru, kata dia udah deh kamu berhenti aja kerja gitu. Tapi dia nyuruh berhenti, nggak cuma nyuruh berhenti doang ya, tapi dia bilang juga aku bakal ngebiayain kamu gitu. Di situ Lin Yuru seneng kan, kayak ya akhirnya ada laki-laki yang mau ngebiayain dia gitu, mau nikahin dia juga. Tapi dari keluarganya Lee Yuhang itu kayak nggak setuju gitu loh, kayak yang kamu kenapa sih dapat perempuannya itu dari klub gitu loh, kayak mereka mandangnya itu ini perempuan gak baik gitu. Tapi si Lee Yuhang itu kayak ngeyakinin kalau orang tuanya pokoknya kayak yang ngeyakinin kalau perempuan ini bisa jadi istri dia gitu, istri yang baik. Akhirnya ya udah deh keluarganya juga setuju aja. Dan di situ posisinya si Lin Yuru itu udah hamil anaknya Lee Yuhang. Mereka akhirnya nikah, pestanya juga besar-besaran, dan keluarganya si Lee Yuhang juga udah nerima si Lin Yuru baik-baik gitu loh. Terus tapi ternyata setelah nikah itu si Lin Yuru itu judinya itu masih terus-terusan, gak yang berhenti. Dia pokoknya kan kemarin dia judi itu pakai, maksudnya dari gaji dia gitu. Sekarang dia itu judinya itu pakai ya keluar harta suaminya gitu loh. Dia juga masih udah kalah terus, utang udah sana sini terus-terusan gitu. Dan dia juga sering berantem gitu loh sama si Lee Yuhangnya, sampai si Lee Yuhang itu melakukan kekerasan sama dia. Terus dia itu kayak depresi gitu loh, kayak yang utang udah banyak sama suami, terus berantem. Sampai akhirnya dia mutusin buat ngutang lagi ke rentenir sebanyak 10 miliar. Dan 10 miliar itu juga nggak bisa nutupin utangnya. Kenapa? Karena ya dia itu makanya cuma sebagian buat utang, terus sebagian lagi buat judi lagi, dan kalah lagi gitu loh. Maksudnya bukan yang 10 miliar itu langsung bayar utang biar dia fokus ke satu ini doang. Enggak yang kayak gitu loh. Dia kayak masih ngutang sana ngutang sini, jadi kayak utangnya itu tambah banyak terus. Apalagi dia ke rentenir kan. Sampai akhirnya di 22 September 2008, nggak tahu kenapa nih orang tiba-tiba ngedaftarin ibunya sama mertuanya ke polis asuransi gitu. Terus siapa itu kayak nggak berapa lama setelah dia ngedaftarin ibu sama mertuanya, 2 bulan kemudian ibunya ini meninggal di rumahnya di bawah tangga gitu loh. Dan orang-orang mungkin
mikirnya oh si ibu ini kepleset kali, karena di situ posisi ibunya itu udah tua juga, udah 57 tahun. Jadi orang nggak ada yang curiga ataupun gimana gitu, kayak yang oh, ini murni kecelakaan gitu. Di situ setelah 8 hari ibunya meninggal, si Lin Yuru langsung ngecairin asuransinya gitu loh. Dia dapat sebanyak 2,5 miliar. Tapi setelah 2,5 miliar ini dia nggak fokus gitu bayar utangnya, dipakai lagi buat judi, utangnya makin nambah, bener-bener kayak hidup dia itu dipenuhin sama utang-utang dan utang lagi. Sebenarnya kalau dia nggak main judi, kehidupannya udah bagus gitu loh. Kenapa? Karena si Lin Yuhangnya ini juga pengusaha, bukan yang orang miskin gitu, enggak. Tapi dia kan judi terus gitu loh. Terus habis itu akhirnya ibunya meninggal, dia dapat uang itu dipakai judi lagi. Setelah itu 6 bulan kemudian, di bulan Mei 2009, tiba-tiba mertuanya dibawa gitu ke rumah sakit. Udah dibawa ke rumah sakit, dirawat lah gitu. Dan di situ dia sama Lee Yuhang itu ganti-gantian, kayak nanti Lin Yuru, abis itu Lee Yuhang. Dan malam itu gilirannya si Lin Yuru. Jam 6 pagi dia mencet bel darurat gitu loh, kayak untuk manggil dokter. Pas dokter ngecek, ternyata ibunya itu udah meninggal gitu, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan di situ orang nggak ada curiga, karena kan posisinya dia itu lagi di rumah sakit kayak, dan dia itu juga udah tua, walaupun ya nggak tua-tua banget, tapi kayak yang meninggalnya ya udah karena sakit gitu, nggak ada yang curiga sama sekali, benar-benar nggak ada yang curiga. Setelah itu ibunya meninggal, ya si Lin Yuru ngecairin lagi nih dana dari asuransi. Terus 1 bulan kemudian, di bulan Juni itu, si Lee Yuhang, suaminya itu dibawa lagi, dilarikan ke rumah sakit. Di situ kata dokter kalau ternyata dia keracunan makanan. Akhirnya dirawat. Terus pas dirawat itu si Lin Yuru kan yang jaga suaminya, jam 3 pagi dia keluar dari rumah sakit. Terus setengah jam kemudian kayak ada deh suster yang keliling gitu buat ngecek pasien. Dia ngelihat kalau infusnya si Lee Yuhang ini kayak beda warna gitu. Dia langsung ganti pakai infus yang baru kan. Terus habis itu dia langsung pindahin si infus yang lama itu, kayak disimpan sama dia gitu. Terus jam 5 pagi si Lin Yurunya balik lagi nih ke rumah sakit. Terus dia itu kayak kaget, nah suami aku kok masih tidur, kok masih hidup gitu. Si suster yang ngeliat si Lin Yuru pulang, dia bilang gini kayak yang, ibu kenapa itu tadi saya ngecek infusnya warnanya beda. Terus si Lin Yuru ngomong gini, oh iya tadi saya masukin vitamin biar suami saya cepat sembuh, dia bilang kayak gitu kan. Terus di situ susternya nggak ngasih tahu pihak rumah sakit atau gimana pun, dia langsung kayak yang, oh yaudah ibu jangan kayak gitu lagi ya. Dan si Lin Yuru kayak yang oke-oke aja. Terus di bulan Juli itu akhirnya, oke, kita lanjut. Jadi di bulan Julinya tiba-tiba aja si Lee Yuhangnya itu dibawa lagi nih ke rumah sakit. Dan dibawa ke rumah sakit itu si Lin Yurunya itu pesannya itu ruang VIP. Jadi mereka itu bener-bener yang berdua aja. Pas malam-malam ya kira-kira jam 12 gitulah, si ada tuh kayak suster yang keliling gitu untuk meriksa pasien-pasien. Di situ dia kaget banget ngelihat Lee Yuhangnya itu dalam keadaan kritis gitu, langsung panggil dokter, diperiksa gini sampai akhirnya di jam 2 malam akhirnya dibilang tuh kalau si Lee Yuhang itu udah nggak bisa diselamatin lagi dan dia meninggal. Di situ itu kayak si Lin Yuru nggak ada sedih-sedihnya gitu loh, ya mungkin ya sedih-sedih fake gitu, tapi kayak kelihatan aja gitu. Dan nggak berapa lama setelah itu dia langsung cairin lagi asuransinya. Dan pihak asuransi ini kayak yang, ini orang kayak mencurigakan banget, masa keadaannya itu hitungannya tuh berturut-turut loh. Pertama ibunya oke, Oktober 2008, 6 bulan kemudian mertuanya, dan 1 bulan kemudiannya lagi suaminya, dan itu semua yang cairin atas nama dia gitu. Kayak yang udah ini kita laporin polisi, dan dilaporin polisi, diceritain nih sama si asuransinya itu
mereka melakukan pemeriksaan, dan setelah melakukan pemeriksaan itu akhirnya tubuhnya si Lee Yu-hang ini diotopsi, dan di situ itu didapetin cairan pestisida dengan jumlah yang gede banget, kayak yang, oh ini orang meninggal karena pestisida. Dan setelah itu dilakukan investigasi lagi nih ke rumahnya si Lin Yuru. Setelah dilakukan investigasi, dilihat di situ ada zat pestisida sama kayak yang ada di tubuhnya Lee Yu-hang. Di situ kan udah langsung ketahuan banget ini orang nih bener dia ngebunuh kalau suaminya, dan kemungkinan besar dia juga ngebunuh mertua sama sama ibunya gitu kan. Terus siap itu di tahun itu diperiksa kayak gitu, dan dilihat juga nih ternyata dia udah ngedaftarin tantenya sama anaknya ke asuransi. Jadi kemungkinan nih dua orang juga bakal dibunuh sama dia. Dia itu kayak yang pengen banget judi sama utangnya, itu dia udah stres gitu loh sama mikirin itu tuh. Terus Chef itu di tahun 2011 akhirnya pihak pembela dia itu ngomong gini, setelah dilihat diperiksa IQ-nya itu cuma 54, di bawah normal, soalnya rata-rata orang itu 104 gitu loh, orang-orang yang ada di Taiwan. Akhirnya, dan dia bilang juga dilakukan pemeriksaan kalau si Lin Yurunya ini tuh stres gitu loh, kayak banyak problem gitu, dan itu belum diobati, jadi itulah efek samping dari makanya dia melakukan hal itu. Terus di tahun 2013 akhirnya hakim ngomong kayak gak mungkin dia ngelakuin gak mungkin nih orang ngelakuin hal itu karena IQ-nya atau karena dia stres itu. Tapi soalnya gini, dia pertama kuliah di perguruan tinggi, dan kedua dia juga itu melakukan hal itu dengan perhitungan yang matang gitu loh. Gak mungkin orang yang rada-rada idiot kayak melakukan itu kayak yang wah bagus banget, nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya di tahun 2019 dinyatakan kalau dia dihukum penjara seumur hidup sebanyak 2 kali, dan kemudian dia juga dapat hukuman mati. Jadi selama 23 tahun nih di Taiwan, dia pertama kalinya perempuan yang akhirnya dapat hukuman mati. Untuk anaknya sendiri akhirnya diadopsi sama orang luar dan dibawa gitu ke negaranya. Ya, cukup sekian ceritanya. Dari sini kita tahu kayak orang yang benar-benar udah ketagihan sama judi itu kayak yang mengharapkan hal yang nggak pasti. Memang ya semua ini yang di dunia ini nggak pasti ya, tapi kan kayak yang dia tuh udah sering kalah, bukan yang dia sering menang gitu terus dia ketagihan. Kayak kalau orang menang terus ketagihan wajar ya, tapi ini dia sering kalah. Kalau utang udah di mana-mana, udah ngebunuh berapa orang, udah minjem berapa, kayak tetap nggak ketutup gitu loh. Dia jadi dia ngebuat stres ya, dia stres ya karena dirinya sendiri gitu. Kalau secara keuangan padahal suaminya itu udah mampu banget buat ngebiayain dia kalau dia bersyukur. And ya, thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai akhir. See you di cerita selanjutnya.